Halo, kami dari kelompok 5 Fisika Modern yang beranggotakan Fitri Aulia Rahmah, Stefani Dita Aurelia, Suci Aulia, Ina Rosdiana, dan Nur Hajijah yang akan menjelaskan mengenai model atom. Di awal abad ke-20, para peneliti sedang giat-giatnya meneliti sifat listrik. Salah satu penemuan penting adalah sinar katoda. Percobaan dengan tabung sinar katoda menunjukkan adanya partikel bermuatan negatif yang kemudian kita kenal sebagai elektron. Nah, penemuan ini menjadi langkah awal untuk memahami kita lebih dalam tentang atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Struktur atom terdiri dari 3 partikel dasar, yaitu proton yang bermuatan positif, kemudian neutron tidak bermuatan atau netral, dan elektron yang bermuatan negatif. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan memiliki massa sebesar massa hidrogen. Proton berada jauh dalam inti atom sehingga tidak dapat terganggu oleh partikel luar atom. Hal ini menyebabkan proton adalah subpartikel atom yang stabil. Nah, neutron adalah partikel subatom yang tidak memiliki muatan atau netral. Simbol dari neutron ini adalah N. Proton dan neutron terikat bersama melalui gaya nuklir. Tidak hanya itu, neutron sendiri memiliki massa dan diameter yang hampir sama dengan proton. Dan dalam model standar fisika partikel, neutron terdiri dari 3 quark dan gluon. Sedangkan elektron adalah partikel subatom yang sangat kecil dan bermuatan negatif. Elektron ditemukan mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Meskipun ukurannya sangat kecil, elektron ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai proses kimia dan fisika. Jenis-jenis model atom. Yang pertama itu ada model atom Dalton. Atom adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom suatu unsur identik, sedangkan atom unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Sedangkan model atom Thomson, atom berbentuk seperti roti kismis dengan elektron sebesar di dalam bola bermuatan positif, menemukan keberadaan elektron. Yang selanjutnya itu ada model atom Rutherford. Rutherford, atom memiliki inti yang sangat kecil dan padat, mengandung proton dan neutron. Elektron bergerak mengelilingi inti dalam orbit yang tidak tetap. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis model atom. Nah, di model atom ini ada elektron mengelilingi inti dalam orbit tertentu atau tinggi energi. Yang kedua itu ada energi elektron terkualitas, hanya nilai tertentu yang diperbolehkan. Yang ketiga itu ada elektron berpindah antara orbit dengan menyerap atau melepaskan energi atau proton. Rumus energi sama dengan konstanta flux dikali frekuensi, menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Nah, selanjutnya ada tokoh dan gagasan penting. Nah, Lewis de Broglie 1924, elektron memiliki sifat gelombang dualisme partikel gelombang. Werner Heisenberg 1927, asas ketidakpastian posisi dan momentum elektron tidak bisa diketahui secara bersamaan. Nah, Erwin Schrödinger 1926, persamaan gelombang untuk menghitung problematis posisi elektron orbital. Nah, poin pentingnya itu ada elektron tidak berada di lintasan pasti, tetapi dalam awan probabilitas orbital. Model ini bersifat statistik dan probabilistik, bukan deterministik, lebih akurat dan sesuai dengan eksperimen modern. Selanjutnya ada model atom. Nah, di model atom ini ada Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, sama mekanika kuantum.
Jadi, di slide ini kita akan membahas mengenai dua hal penting dalam struktur atom, yaitu nomor massa dan juga nomor atom. Nomor atom ini dilambangkan dengan huruf Z, menunjukkan jumlah proton dalam inti atom. Nah, kalau atomnya netral, jumlah proton ini juga sama dengan jumlah elektronnya. Lalu, ada nomor massa, dilambangkan dengan huruf A. Nomor massa ini adalah jumlah dari proton dan neutron yang ada di dalam inti atom. Contohnya bisa kita lihat di atom natrium atau Na. Di sini A itu adalah 23 dan Z ini 11. Jadi, jumlah neutronnya bisa kita cari dengan cara 23 dikurangi dengan 11 sama dengan 12 neutron. Jumlah proton dan neutron menyatakan nomor massa. Jika diketahui nomor massa 40, artinya jumlah proton ditambah neutron sama dengan 40. Karena di soal juga diketahui neutronnya 20, maka proton sama dengan nomor massa dikurang neutron. 40 dikurang 20 sama dengan 20. Sedangkan elektron berada di luar inti. Jumlahnya sama dengan jumlah proton. Jika jumlah proton sama dengan 20, maka elektronnya pun berjumlah 20. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron sendiri adalah cara penyebaran elektron dalam suatu atom, yaitu bagaimana elektron menempati orbital-orbitalnya. Elektron-elektron ini akan mengelilingi inti atom di tingkat energi tertentu. Susunan ini penting karena menentukan sifat kimia atom. Nah, pada gambar di tengah, kita bisa lihat urutan pengisian elektron mengikuti aturan Aufbau, dimulai dari tingkat energi terendah ke yang lebih tinggi. Ada 4 jenis subkulit, yaitu terdiri dari S, P, dan juga F. Setiap subkulit punya jumlah maksimum elektron yang bisa diisi. Contohnya seperti S hanya bisa diisi 2 elektron, P bisa diisi dengan 6 elektron, D bisa menampung hingga 10 elektron, dan F bisa diisi dengan 14 elektron. Jadi, konfigurasi elektron dituliskan dalam bentuk seperti ini. Contohnya, 1s2, 2s2, 2p6, yang menunjukkan elektron mengisi subkulit-subkulit itu sesuai urutan energinya. Sekarang kita lanjut ke fungsi struktur atom. Struktur atom itu sangat penting loh. Ada 4 fungsi dari struktur atom. Yang pertama, jumlah proton dalam atom menentukan identitas suatu unsur. Misalnya, atom dengan 6 proton pasti karbon. Dan ini yang membedakan satu unsur dengan unsur lainnya di tabel periodik. Yang kedua, struktur atom termasuk susunan elektron di kulit-kulitnya. Sangat mempengaruhi sifat kimia suatu unsur. Konfigurasi elektronnya menentukan apakah unsur itu mudah bereaksi atau tidak. Kemudian yang ketiga, struktur atom juga mempengaruhi sifat fisik unsur. Contohnya, massa atom dan distribusi elektronnya bisa mempengaruhi konduktivitas listrik, daya hantar panas, dan juga titik lebur dari suatu zat. Dan yang terakhir, interaksi antar elektron, antar elemen, juga sangat menentukan apakah suatu unsur bisa membentuk ikatan dengan unsur lain, serta bagaimana jenis reaksi yang bisa terjadi.